Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Sebelum kita mulai, Bapak, kita harus berdoa dulu ya. Ini ya. Silakan ya. Silakan. Ya, sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa masing-masing. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Bapak mulai lagi. Bapak cek kehadiran dulu ya. Dina Aulia, Siap. Dwi Fadila, Siap. kita, Hamidul Nafi'a. Ini indikator yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kita akan mempelajari, kita fokus di pertemuan kedua ya, karena ini pertemuan kedua, pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan itu kata kuncinya ya untuk pelajaran hari ini, prinsip berkelanjutan. Yang kedua itu nanti kalian bisa seperti biasa menyajikan laporan presentasi ke depan. Menyajikan laporan apa? Tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kemarin kita kan ada sumber daya alam kan? Pemanfaatan tentang sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pembangunan. Ini tujuan yang akan kita capai pada siang hari ini. Yang pertemuan kedua ya, terus di second meeting ya. Setelah guru dan siswa berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan masa depan. Pentingnya sih kita berpegang teguh pada prinsip berkelanjutan. Kenapa penting? Karena kalau nggak megang yang prinsip tidak berkelanjutan, kayak kita hanya memikirkan saat ini aja. Itu seperti itu ya. Saat nggak memikirkan akibat atau resiko yang akan kita dapatkan. Tapi banyak orang-orang yang tidak memikirkan prinsip berkelanjutan. Nah, terus kita harus mikirin itu, dia jalan mikirin. Nah, contoh. Nanti kalau nggak ada yang mikirin semua, ya rusak, dunianya kan rusak. Oke, dunianya kan Salah rusak. satunya ada yang harus ngalah. Oh, salah satunya harus ada yang mengalah. Oke ya. Ya, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka enggak memikirkan prinsip berkelanjutan? Kenapa mereka enggak memikirkan prinsip berkelanjutan? Karena egois. Karena egois. Nah, itulah gunanya kita bertemu di sini. Kita bertemu di sini. Kalian yang anaknya pejabat, kalian yang anaknya pengusaha, besok kalau kalian urusin usaha kalian, pikir ini pembangunan berkelanjutan. Itu tujuan kita berada di sini. Karena kalian akan menjadi orang-orang hebat nanti setelah. Sudah ya. Kalian juga sudah berkelompok, sudah dikelompokkan. Kalian juga sudah ada buku, sudah ada bahan ajarnya juga sudah share ke kalian. Ini juga bisa kalian pakai, internet juga kalian bisa pakai. Apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Kita akan melakukan yang namanya study problem ya. Seperti biasa kalian saling problem. Entah itu berita, entah itu artikel, entah itu apa, cari aja di internet di depan kalian ada laptop. Setelah itu problem itu ya. Di problem itu kalian coba cari apa permasalahannya. Setelah itu ya kan, boleh tentang industri, boleh tentang kehutanan, boleh tentang kelautan, boleh tentang nuklir, boleh tentang apapun yang ada di situ. Satu kelompok satu tema aja, jangan sampai beda. Kita kan mengumpulkan. Oh, mengumpulkan dulu nanti tentukan satu. Buang limbah Tentukan masalahnya. pencemaran Secara juga. Dan terus penyebabnya itu pabrik penyebabnya sampah. solusinya Ada untuk penegasan sama
sebuah masalah ini. Kalau pemerintah ketat banget bikin aturan, maka yang terjadi banyak orang yang males bikin pabrik karena isinya susah. Ya enggak, karena harus punya pembuangan limbah, karena harus punya pengolahan limbah, akhirnya males. Investor males mau invest di sini. Tetapi kalau peraturannya dilonggarkan, ya udah kita izinin, yang terjadi apa? Rusaknya alam. Tapi kalau diketatin, investor males investasi di sini gara-gara susah bikin. Ya kan? Kalau kan sama berarti harus diketatkan. Gimana caranya buat aliran dulu? Ya bisa, ya dari pemerintah juga bisa, tadi kami sudah sampaikan. Terus dari si perusahaannya juga bisa. Terus dari masyarakatnya juga harus, masyarakatnya itu harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from the first group. We will presentation about pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan. Sebelum itu, let me introduce myself. My name is Hidayah Maulana Ismail Asmedanator. I'm Suci Laksani. Mas Natalia. I'm Naila Alia Rahma. Apa sih permasalahan yang mau kita bahas? Permasalahannya yaitu pencemaran udara yang terjadi karena asap pabrik. Sudah sering terjadi ya, apalagi di kota-kota besar, kota-kota yang kita sering kunjungi itu banyak sekali polusi udara dikarenakan asap pabrik. Kira-kira apa sih penyebabnya? Penyebabnya yaitu selain mencemarkan air, limbah pabrik juga dapat menimbulkan peran besar pada kualitas udara yang dihirup oleh penduduk sekitar. Gas-gas beracun yang dilepaskan pabrik ke udara. Nah, itu termasuk penyebab. Nah, sekarang kita ke akibat. Apa sih akibat yang terjadi jika? Nah, untuk solusinya, Memperbanyak pemahaman dan tumbuhan hijau di sekitar lingkungan area pabrik, meninggikan surat pengasap pabrik sehingga dapat mengurangi pemaparan pencemaran secara langsung terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar. nah untuk solusinya sendiri ada dari dua aspek ya, dari pemerintah dan pihak pabriknya itu sendiri. Oke, any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Natalia Salasa. I'm from Group 3. Saya mau tanya, kan salah satu solusinya dengan menggunakan cerobong asap yang tinggi. Hubungannya apa dengan mengurangi polusi? Ya, menurut informasi yang kita dapat, semakin tinggi cerobong asap, semakin kan misal cerobong asap kalau misal lebih pendek itu lebih cepat penyebarannya terhadap lingkungan sekitar. Jika lebih tinggi cerobong asapnya, semakin jauh dari lingkungan atau lebih ke udara. Kurang lebihnya, mohon maaf dan kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pencemaran udara. Perkenalkan, nama saya Natalia Pratu Salasa. Saya Asya Mulia. Saya Rasia. Saya Sefia Kertai. Dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan, terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan, salah satunya limbah berbahaya Yang telah diberlakukan oleh pemerintah, maka para industri tersebut wajib mendapatkan sanksi yang baru diberlakukan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nice. Let's introduce myself. My name is Hidayah Maulana Ismail from
Mau nanya. Kamu nanya. Kalau ini kan lebih ke apa namanya permasalahan yang apa berakibat pada perairannya. Apa ada nggak sih akibat atau pencemaran laut itu terhadap Kan kalau limbah tahu biasanya kan dibuangnya ke apa sih bahasa Jawanya? Got, Selokan. ya kan selokan. Nah, berdampak pada contohnya kesehatan kita. Nah, air yang kita gunakan kan berasal dari sumur. Sumur itu nyerap dari berbagai macam air yang ada. Sudah. ya, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Hilya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sabra Alfianisa. Saya Amalia. Saya Alfianisa. Yang kedua, non-fire charge pollution atau bukan berdiskumen. Pencemaran lingkungan yang terjadi karena polutan yang berasal dari sumber tertentu. Biasanya penyebab kerusakan hanya sedikit. Contohnya pencemaran lingkungan. Do you have any question, guys? Let me introduce myself. We are open one question. Let me introduce myself. My name is Agnes Zara. I'm from second. Kalau polusi kan udah tersebar di mana-mana nih. Polusi kan udah tersebar di mana-mana, ada di udara, ada di air, ada banyak nih lah. Kalau cara mengatasi kan berarti sebelum terjadi itu kan masih bisa mencegah itu kan belum terjadi berarti udah. Kalau mencegah masih bisa ditangani lah, tapi kalau udah terjadi polusinya udah menyebar di mana-mana, itu masih ada cara. Bersepeda, jalan kaki. Kalau punya skuter ya Seperti biasa. Bapak ini ada kesimpulan dari kalian. Coba silakan kesimpulannya apa? Bapak yang akan diajak nggak Bapak? Kesimpulan dari Jadi kesimpulannya intinya kita bisa tahu pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi ke depan. Oke, tepuk tangan. Terakhir, refleksi untuk pelajaran hari ini. Yang kalian rasakan selain itu senang. Oke. Senang ya, kenapa senang? Karena kita bisa tahu banyak hal dan solusinya. Oke, kita bisa eksplor seperti biasa ya. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih itu saja. Sudah dibimbing dan adalah sesi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.